masih di bab 2 sebelum kita lanjut ke bab 3. Nanti di bab 3 ini materinya tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, kita lanjut bab kedua dulu ya. Kemarin kan sudah saya jelaskan ya tentang permasalahan ekonomi. Permasalahan ekonomi ada permasalahan ekonomi klasik dan permasalahan ekonomi modern. Yang klasik itu ada what, where, when. Kalau ada permasalahan ekonomi modern ada 5W 1H, udah jelasin nih kemarin ya. Lalu setelah itu saya jelaskan juga ekonomi makro dan mikro. Kalau ekonomi mikro, ekonominya kecil ya, pembahasannya tentang individu, produsen dan konsumen ya, lingkupannya kecil ya, seperti harga barang, kegiatan konsumen, kegiatan produsen gitu ya. Nah, selanjutnya ada ekonomi makro. Ekonomi makro itu ekonomi yang membahasnya secara agregat ya, secara agregat itu secara keseluruhan. Nah, kalau keseluruhan itu kan cakupannya luas ya, berarti seluruh Indonesia. Contohnya inflasi. Inflasi itu kan kenaikan harga ya. Kenaikan harga nggak mungkin hanya daerah Cikarang aja atau Kabupaten Bekasi aja. Pasti yang namanya inflasi itu seluruh Indonesia. Yang namanya harga barang naik itu semuanya ya. Sama kenaikan kenaikan dolar atau kenaikan nilai kurs dolar Amerika itu untuk keseluruhan ya itu. Nah, itu merupakan ekonomi makro. Nah, selanjutnya kita ada sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi ini di dunia ada 3 ya. Yang pertama sistem ekonomi tradisional. Maaf, ada 4 ya. Sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando atau terpusat atau pemerintah, sistem ekonomi liberal atau sistem ekonomi pasar ya. Lalu ada sistem ekonomi campuran ya. Khusus di Indonesia, sistem perekonomian di Indonesia adalah sistem perekonomian demokrasi Pancasila ya, yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 33 ayat 1, 2, 3 dan 4 ya. Nanti itu kita bahas ya. Nah, selanjutnya kita membahas tentang sistem ekonomi ya. Sistem ekonomi adalah perpaduan dari aturan-aturan atau cara-cara yang merupakan satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Jadi suatu cara yang digunakan oleh suatu negara, bagaimana caranya untuk mencapai tujuan perekonomian, yaitu tujuan perekonomian itu makmur ya atau sejahtera. Seluruh penduduknya adalah sejahtera. Nah, sistem ekonomi ini berdasarkan dari dasar negaranya ya. Contoh, Indonesia dasar negaranya apa? Pancasila. Makanya sistem ekonomi demokrasi Pancasila atau sistem ekonomi Pancasila ya. Kenapa? Dasar negara kita adalah Pancasila. Contoh lagi, Amerika Serikat. Amerika Serikat itu dasar negaranya adalah liberal. Liberal itu adalah bebas atau mekanisme pasar ya. Sini liberal ya. Jadi itu Amerika dasar negaranya bebas. Amerika, Singapura, terus mana lagi? Australia, Inggris, Jerman, itu semuanya liberal. Termasuk penjajah kita ya. Jadi penjajah kita adalah Belanda, Portugis, Spanyol, Inggris, itu liberal. Dia juga ke Indonesia membawa pengaruh liberal ya, liberal bebas ya, seperti itu. Nah, satu lagi adalah sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando itu berdasarkan negaranya. Contoh yang paling yang paling nyata adalah Korut ya, Korea Utara. Itu sistem ekonominya dia komunis atau terpusat atau pemerintah. Segala sesuatunya diatur oleh pemerintah ya. Contohnya
di Korea Utara itu kan semuanya diatur oleh Kim Jong Un. Kim Jong Un itu siapa? Pemimpin dari korut, ya. Dari kerja diatur, apa sih namanya, penghasilan juga diatur, semuanya diatur. Namanya terpusat oleh pemerintah. Nah, selanjutnya adalah sistem ekonomi campuran, ya. Sistem ekonomi campuran itu perpaduan antara sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando atau komunis. Jadi setengah liberal, setengah juga komunis. Kalau Indonesia juga masuk campuran, ya. Tapi kita punya sistem ekonomi demokrasi Pancasila. Kenapa Indonesia masuk sistem ekonomi campuran, ya? Karena apa? Indonesia swasta dibebaskan, ya, dibebaskan untuk menggali SDA, sumber daya alam yang ada. Nah, lalu pemerintah juga ikut campur, ya. Kalau di komando kan pemerintah ikut campur sepenuhnya, swasta yang gak ada hak, ya. Kalau di liberal swasta menguasai, pemerintah gak ikut campur. Nah, kalau di campuran dua-duanya ikut campur. Swasta menggali SDA yang ada, nah pemerintah ikut campur. Contohnya, saya di Indonesia ini punya bisnis, ya. Saya memulai usaha batu bara, ya, anggap aja gitu, ya. Nah, lalu saya itu punya modal besar, punya pinter lah menggali potensi alam yang ada, ya. Nah, pemerintah itu ikut campur. Ikut campurnya apa? Dalam hal apa? Dalam hal pajak, dalam hal upah juga diatur, ya. Pajaknya diatur, upahnya diatur, gitu. Jadi dua-duanya itu saling bersinergi untuk mengatasi masalah perekonomian. Nah, ini lebih jelasnya, ya. Nah, di sini ada sistem ekonomi tradisional, ya. Sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang diterapkan secara tradisional. Jadi sebelum ada sistem ekonomi liberal, sistem ekonomi komando, sistem ekonomi campuran, ada sistem ekonomi tradisional. Nah, tradisional ini mempunyai ciri-ciri, ya. Ciri-cirinya yang pertama, teknik produksinya dipelajari turun-temurun. Jadi warisan dari nenek moyang. Nenek moyang kita petani, terus saja diturunin. Dia nggak mau ada perubahan, ya. Bisa kita lihat di Indonesia ini yang masih menjaga sistem tradisionalnya masyarakat suku-suku, ya, suku-suku pedalaman. Kalau di Banten ada Baduy, kalau di Kalimantan ada Dayak, kalau di Papua ada Asma, gitu, ya. Jadi suku-suku. Kalau di Jawa Timur mungkin ada suku Tengger kali, ya, di Probolinggo, ya. Jadi dia masih menggunakan sistem ekonomi tradisional. Dia nggak tersentuh oleh perkembangan zaman atau modernisasi, ya. Nah, selanjutnya hanya sedikit menggunakan modal, ya. Jadi kalau sistem ekonomi tradisional hanya sedikit menggunakan modal. Contohnya aja gini, saya tinggal di pegunungan, saya mau makan, saya tinggal nanam padi, nanam kangkung, ngambil ikan di sungai, itu kan nggak perlu modal, ya. Tapi beda halnya di kota, sayuran beli, ikan beli, beras juga beli. Nah, selanjutnya adalah barter. Barter apa sih? Barter adalah pertukaran, ya, pertukaran, ya. Jadi kalau zaman dulu itu tidak ada uang, adanya barter. Jadi saya punya beras, nah sedangkan saya membutuhkan lauk. Lauk berupa apa? Ikan. Nah, saya tukeran sama nelayan. Nelayan butuh beras, saya butuh ikan. Itu namanya barter, pertukaran. Selanjutnya adanya belum mengenal pembagian kerja. Jadi di sana sistem ekonomi tradisional itu belum ada pembagian kerja. Jadi kalau sistem ekonomi modern kan sudah ada, ya. Jadi kita kayak membuat spidol. Kalau membuat spidol ini biar cepet gimana? Ada yang masangnya dari tutup ke tinta, pokoknya gitu, ya, dirakit, ya. Jadi ada pembagian. Ini khusus buat tutupnya, ini khusus buat isinya, ini khusus buat
badan spidolnya kayak gitu. Jadi ada pembagian kerja. Nah, kalau di sistem ekonomi tradisional tidak ada pembagian kerja. Nah, masih terikat tradisi, yaitu tradisi leluhur atau tradisi nenek moyang. Nah, selanjutnya kelebihan sistem ekonomi tradisional. Kelebihannya yang pertama, mendorong kerjasama dan kerukunan. Jadi zaman dulu itu antar tetangga itu nggak saling sirik-sirikan, nggak saling jeles-jelesan ya. Keluarga tetangga punya apa kita bantu gitu. Kalau sekarang kan beda, tetangga punya mobil kita ikutan, atau kita punya mobil tetangga ikutan. Jadi ada timbul persaingan. Kalau sistem ekonomi tradisional tuh nggak ada, semuanya tuh dianggap saudara. Jadi kalau ada yang susah dibantu, kalau ada yang kaya pun membantu gitu. Ya, kita dapat lihat suku Baduy itu kan jauh dari modernisasi, dia listrik aja nggak punya ya. Boro-boro dia mau apa sih namanya, punya kulkas, TV, radio itu nggak ada ya. Khusus Baduy dalam ya, bukan Baduy luar. Kalau Baduy luar mungkin dia ada modernisasi ya. Tapi kalau Baduy dalam sama sekali nggak ada ya. Kita dapat lihat. Nah, selanjutnya barang yang dihasilkan hanya untuk kelangsungan hidup ya. Jadi dia itu bikin hanya untuk bertahan hidup. Contohnya contohnya itu dia hanya memproduksi hanya untuk makan sendiri ya. Selanjutnya adat istiadat terjaga ya, adat istiadat terjaga. Lalu ada terjaganya kelestarian alam, karena masyarakat tersebut tradisional tidak mungkin merusak alam ya. Pasti dia mikirnya untuk anak cucu. Beda dengan zaman modern. Kalau zaman modern yang dipikirkan keuntungan. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, tadi ada kelebihan sistem ekonomi tradisional ya. Sekarang kelemahan sistem ekonomi tradisional. Kelemahannya, sistem ekonomi tradisional lebih rentan tergantung pada alam ya. Iyalah, karena apa? Dia kan hidupnya di pegunungan, di alam, di hutan gitu ya. Semua tergantung pada alam. Kalau alam sumber makanannya habis, pasti dia akan kelimpungan ya, kepusing. Nah, kalau itu kalau dalam sejarah namanya food gathering, dia hanya mengumpulkan makanan ya. Kalau kita masyarakat modern, food producing ya, membuat makanan. Jadi gimana caranya nih kita membuat makanan ya? Makanan itu kan lama-lama kan habis, kayak ikan aja kita ambilin tanpa kita kembang biakan pasti akan habis ya. Nah, selanjutnya standar hidup relatif rendah ya, itu sistem ekonomi tradisional. Selanjutnya teknologi yang digunakan sangat sederhana, lalu cenderung menolak perubahan. Nah, masyarakat tradisional ya itu cenderung menolak perubahan ya. Bodo amat orang mau punya apapun, orang mau berkembang seperti apapun, dia tidak mau. Dia ingin mempertahankan warisan leluhurnya ya. Nah, itu sah-sah aja ya, karena apa sih namanya itu sesuai kesepakatan dia lah ya, karena dia ingin mempertahankan kelestarian dari suku tersebut ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke sistem komando. Sistem komando terpusat, komunis juga sama ya namanya. Nah, sistem komando ini peran pemerintah sangat dominan atau peran pemerintah sangat besar ya. Peran swastanya kecil atau bisa dikatakan tidak ada ya. Nah, ciri-cirinya sistem komando, semua alat dan sumber daya dikuasai oleh negara, semuanya ya. Semua dikuasai oleh negara. Kita contohnya Korea Utara, Kuba, Vietnam itu dia komunis ya. Nah, selanjutnya pekerjaan yang tersedia dan siapa saja yang bekerja itu diatur negara. Jadi di sana itu
siapapun yang bekerja itu diatur oleh pemerintah. Ya, contoh saya mau jadi guru ya. Nah, kalau kata pemerintah nggak boleh, bolehnya jadi polisi, ya harus jadi polisi karena itu semuanya diatur. Jadi hak kita tidak diakui oleh negara. Ya, hak kita tidak diakui oleh negara. Semua yang mengatur adalah negara. Selanjutnya, kebijakan ekonomi diatur oleh pemerintah. Oke. Nah, kelebihan, ini kan ciri-cirinya. Nah, ada kelebihannya. Kelebihan sistem ekonomi komando yang pertama, pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, ya, di mana pemerintah mengatur, tahu ya, target pemerintah itu seperti apa, ekonomi harus tumbuh seperti apa, ya. Jadi semuanya diatur oleh pemerintah. Jadi tidak kebaikan dari sistem ekonomi komando ini tidak ada tidak ada yang kaya-kaya banget, tidak ada yang miskin-miskin banget ya, tidak ada jurang ya. Jadi sebisa mungkin diratakan ya, karena semua yang mengatur adalah pemerintah. Selanjutnya, pemerintah menentukan jenis produk yang sesuai dengan perencanaan negara. Jadi pemerintah yang sudah mengatur produk apa yang akan diproduksi ya. Seperti Korea Utara lagi ya. Korea Utara itu dia hampir semua produksinya itu produksi dalam negeri ya. Jadi HP pun Korea Utara yang bikin, mobil Korea Utara juga, semuanya bikin produksi dalam negeri. Beda halnya sama kita ya. Kita aja handphone luar semua. Ada handphone buatan dalam negeri udah laku ya. Sama TV, mobil juga sama. Kita lebih suka pakai produk-produk dari luar negeri. Walaupun pabriknya di Indonesia, tapi itu namanya perusahaan-perusahaan luar negeri ya. Selanjutnya, relatif mudah melakukan distribusi pendapatan. Jadi tidak ada yang kaya-kaya banget, tidak ada yang miskin-miskin banget. Ya, distribusi pendapatannya merata ya. Kalau nggak ada krisis ya. Jarang terjadinya krisis ya. Korea Utara sendiri memang negara yang mandiri ya, tapi dia untuk urusan krisis itu dia tidak dapat bantuan dari dunia. Karena apa? Korea Utara itu diembargo. Semuanya yang berpaham komunis itu jika terjadi suatu masalah atau kesulitan ekonomi itu tidak ada yang membantu. Ya, tapi kalau udah menjadi liberal, kalau ada kesulitan apapun pasti banyak bantuan dari luar negeri. Ya. Indonesia juga pernah ya komunis zaman Orde Lama. Nah, ketika kita mengalami kesulitan juga bantuan luar negeri itu tidak sampai. Nah, ketika kita sudah menjadi liberal atau sudah beralih dari komunis ke liberal, nah itu bantuan luar negeri berdatangan ke Indonesia. Ya. Nah, selanjutnya kelemahan dari sistem ekonomi komando. Ya, kelemahannya mematikan inisiatif individu. Jadi ini saya punya inisiatif untuk mengembangkan suatu perusahaan atau untuk mengembangkan suatu negara, hak saya tidak dipakai. Ya, kalau pemerintah tidak setuju. Sering terjadinya monopoli. Monopoli itu penguasaan, ya, penguasaan yang dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat tidak memiliki kebebasan, ya, karena kebebasannya hanya ada pada pemerintah. Sistem ekonomi pasar atau liberal. Sistem ekonomi kegiatannya dilakukan oleh swasta. Jadi hak mutlak adalah swasta. Ya, kita lihat Singapura, Amerika Serikat, yaitu negara liberal. Ya. Nah, ciri-cirinya semua produksi dimiliki masyarakat atau swasta, baik swasta asing maupun swasta dalam negeri. Pemerintah tidak ikut campur, jadi pemerintah hanya mensupport, ya, tidak ikut campur. Terdiri atas golongan pemberi kerja dan penerima kerja. Nah, dalam sistem ekonomi liberal hanya ada dua golongan, ya. Golongan pemberi kerja yaitu produsen, golongan penerima kerja yaitu konsumen, ya. Jadi pemberi dan penerima kerja. Nah, selanjutnya timbul persaingan. Jadi
perusahaan satu dengan perusahaan yang lain timbul persaingan. Persaingan untuk apa? Untuk memajukan, meningkatkan kualitas barang, memajukan perekonomian. Jadi timbul saingan. Tujuan mencari keuntungan, jelas ya, karena mekanisme pasar. Nah, selanjutnya kelebihan dari sistem ekonomi pasar. Ya, kelebihannya yang pertama, menumbuhkan inisiatif dan kreatif. Ya, jadi inisiatif saya, kreatif saya untuk bikin produk yang sebagus mungkin itu akan menimbulkan inisiatif yang bagus, kreatif yang bagus, gitu ya. Selanjutnya, setiap individu bebas memiliki SDA. Kalau di komando kan nggak bisa ya, tapi kalau di liberal itu dibebaskan. Timbulnya persaingan untuk maju ya. Lalu barang-barang yang dihasilkan berkualitas tinggi. Kenapa? Barang-barang yang dihasilkan berkualitas tinggi itu dari saingan tadi ya. Semama barang A ini minusnya di apa? Nah, barang B ini melengkapi yang minus di A itu. Nah, jadi barang-barang yang dihasilkan berkualitas tinggi. Nah, selanjutnya kelemahan sistem ekonomi pasar. Sulitnya melakukan pemerataan pendapatan. Lalu ada gap ya antara si kaya dan si miskin, jelas. Jadi kalau kita nggak bisa SDM-nya rendah, pasti kita akan tetap aja miskin ya. Tapi kalau kita SDM-nya tinggi, kita akan kaya ya. Pemilik sumber daya produksi mengeksploitasi. Jadi siapa yang memiliki modal yang besar, ya dia akan mengeksploitasi, ya, mengeksploitasi sumber daya alam yang ada. Selanjutnya, sering terjadinya pergejolakan ekonomi. Nah, itu untuk sistem ekonomi liberal. Nah, sistem ekonomi campuran tadi yang sudah saya katakan, campuran antara sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi liberal, setengah-setengah ya. Nah, selanjutnya kalau Indonesia itu adalah sistem ekonomi demokrasi Pancasila, yang dimana karakteristik perekonomian Indonesia tertuang dalam pasal 33 ayat 1, 2, 3, dan 4. Nah, yang pasal 33 ayat 1 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Lalu ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Lalu pasal 3-nya ayat 3-nya bumi, air, dan kekayaan alam lainnya yang terkandung di dalamnya yang menguasai hajat hidup orang banyak dipergunakan sebesar-besarnya untuk makmuran masyarakat. Lalu ayat 4-nya dalam pasal 33, perekonomian berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, kewawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan dan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Nah, itu untuk sistem ekonomi ya. Sistem ekonomi ada 4 ya, tradisional, liberal, komando, campuran. Nah, kalau Indonesia ada sistem ekonomi demokrasi Pancasila yang terkandung dalam pasal 33 ayat 1, 2, 3, dan 4. Ya udah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kita nanti lanjut minggu depan bab 3 ya. Ya udah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.